kasih Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan kiranya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, dan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau berdiri bersama, kita mau naikkan pujian Yesus. Kemuliaan-Mu memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Oh
Betapa bersyukurnya kami di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami orang-orang yang tidak berguna, namun Engkau mau hadir di dalam hidup kami, membuat hidup kami berguna, membuat hidup kami berarti. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami juga bersyukur buat kasih, sayang, dan anugerah yang terus berlimpah atas kami. Kau menyertai kami, Kau memberkati kami, dan kami boleh ada sebagaimana ada sekarang ini. Semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah di pagi yang indah ini, kami benar-benar datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau tanggalkan segala kesombongan, keangkuhan kami. Kami mau memberi yang terbaik dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu ibadah kami, pujian, penyembahan kami, ucapan syukur kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau juga memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami menikmati kemurahan-Mu di dalam ibadah kami. Biarlah kami menikmati persekutuan yang indah dengan-Mu. Dan bahkan sepanjang ibadah kami mendapatkan kekuatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh menyembah Allah. Firman Tuhan berkata bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita semuanya bernafas. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia, Allah yang dahsyat. Kemenangan terjadi. Mari kita mengatakan bersama, Tuhan berikan kita kemenangan. Amin. Nyanyian kemenangan. Satu nama yang besar adalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan adalah nama-Mu Tuhan. Amin. Tak ternyata kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib berkas. Katakan bersama. Amin. Kau pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangnya hati kami bersama kami terangkan. Haleluya. Terpujilah nama Raja bersama. Oh, segala raja. Tepuk tangan lagi dia. Katakan bersama.
Dia adalah Raja kita. Kita beri pujian hormat bagi Dia. Kita merasakan bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Dia berikan kemenangan atas saya dan saudara. Gue yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita bersama.
Kau hadir di tengah kami, Yesus. Dia hadir menjamah sama saya, menjamah kita. Tuhan, ini saya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di lawatan Tuhan, lawatanmu terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan, bersama-sama kita katakan, Kau hadir di Haleluya. Kehadiran-Mu kami rasakan di tengah-tengah kami. Kami menikmati kedamaian, ketenangan, ketentraman. Kami menikmati sukacita surgawi pagi hari ini, Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi ini adalah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu pagi ini, Tuhan. Kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Kami rindu dibentuk dengan firman-Mu. Kami rindu mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Amin Tuhan, amin. Dengan segenap hati kami, dengan sungguh hati kami mau menerima kebenaran firman. Dan kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini sebab kita selalu berada di dalam kemurahan-Nya, berada dalam berkat-Nya, dan kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati hari-hari yang baru. Dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan, ada maksud Tuhan untuk kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Dan kalau kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, tentunya harus ada sesuatu yang baik yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, dan sekaligus ini menjadi tema dari renungan yang saya sampaikan pagi ini. Filipi pasal 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat yang singkat tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Dan mungkin juga sulit untuk dijalani. Tetapi inilah teladan yang luar biasa yang disampaikan Rasul Paulus dan sekaligus juga menjadi himbauan bagi kita supaya selama kita hidup, maka hidup kita ini untuk Kristus. Dan ketika kita meninggal, maka disitulah kita mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang memiliki tujuan di dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang ingin dicapai, ada sesuatu yang ingin diraih di dalam kehidupan. Hanya orang yang tidak punya tujuan, tidak ada usaha untuk meraih sesuatu yang harus didapatkan. Rupanya hidup itu hanya santai-santai saja. Kalau orang Jawa, alon-alon waton kelakon.
tetapi ada tujuan, sekalipun alon-alon waton kelakon. Dan akhirnya dia melakukan sesuatu untuk mencapai kepada tujuan. Kita sebagai umat yang sudah ditebus Allah, maka kita pun harus menyadari sebenarnya apa toh tujuan hidup kita. Kita ini harus segera sadar supaya di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang penting, sesuatu yang berarti yang kita lakukan karena kita memiliki tujuan untuk hidup. Kalau Tuhan memberikan napas kepada kita, kita masih hidup saat ini, kita masih bisa melakukan sesuatu, maka sebenarnya Allah rindu supaya kita melakukan hal yang baik, hal yang berkenan, yang menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Allah. Di dalam kitab Filipi ini tadi ada satu pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika Paulus menuliskan suratnya ini, dia sedang berada di jeruji besi, dia sedang dipenjarakan, namun semangatnya tidak dipenjarakan. Dan bahkan dia dipenjarakan di bawah tanah yang dijaga 24 jam. Namun semangatnya tidak pernah pudar. Dia tetap memiliki kerinduan untuk mengunjungi jemaat Tuhan sekalipun lewat surat. Dia ingin memotivasi jemaat Tuhan sekalipun lewat surat. Dia tidak berhenti untuk melayani. Dia tetap melayani Tuhan. Dan bahkan dia memotivasi jemaat bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka dari ayat itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mari kita menyadari bahwa hidup ini sementara. Dari Filipi tadi dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di situ ada kata hidup dan ada kata mati. Kapan kehidupan itu ada? Sejak kita berada dalam kandungan dan ada kehidupan di situ. Makanya ada yang menghitung usia itu, ada yang dihitung usia itu berarti sejak dia berada dalam kandungan sampai dia hidup beberapa tahun. Ada yang menghitung setelah kelahiran baru dihitung, sejak itulah kehidupan. Tetapi yang jelas bahwa kita pernah hidup dan kita masih hidup. Dan ketika kita berada di dalam kandungan seorang ibu, maka di situ kita hidup. Dan sampai sekarang kita masih hidup. Orang yang hidup dia masih berada seperti sekarang ini kita masih ada. Kita masih bergerak. Dan kita masih bisa melakukan sesuatu sebab kita hidup. Namun yang perlu kita sadari bahwa rupanya kehidupan yang kita jalani ini dibatasi oleh waktu yang disebut dengan kematian. Karena setelah usia tertentu, memang kematian kapan saatnya kita tidak tahu. Tetapi setelah usia tertentu yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, maka kita akan mati. Biasa orang kalau cerita tentang kematian ini sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi Rasul Paulus, kematian adalah keuntungan. Karena kita akan mati, maka di situ jelas bahwa kehidupan kita di bumi ini hanya sementara. Kehidupan kita di bumi ini dibatasi oleh waktu. Kehidupan kita di bumi ini akan berakhir. Kapan? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa kita hidup di bumi ini sementara dan kehidupan kita ini akan berakhir. Segala sesuatu yang kita miliki juga akan berakhir. Itu kita nikmati hanya sementara selama kita masih hidup di bumi ini. Kematian bagi orang percaya bukan sesuatu yang menakutkan. Sebab kematian itu hanya berpindah dari tempat yang tidak kekal ini menuju ke tempat yang kekal yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menyadari bahwa kehidupan di bumi ini sementara. Tentunya Paulus sadar bahwa hidup itu sementara
Oleh sebab itu Paulus benar-benar mengisi hidupnya dengan baik, karena dia menyadari bahwa hidup itu sementara. Dan Yakobus 4 ayat 14b mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seberapa lama toh uap itu? Hal ini hanya ingin menyatakan bahwa kehidupan manusia begitu singkat. Coba berapa lama uap itu? Kalau biasa yang sibuk di dapur, masak, merebus air dan sebagainya, ketika benda itu dipanasi atau air itu dipanasi, dia akan mendidih dan ada uap, dan ketika dibuka keluar uap dan sebentar juga sudah hilang. Maka di situ menyatakan bahwa kehidupan manusia itu hanya sebentar saja. Dan bahkan kitab Mazmur mengatakan mungkin hanya 70 tahun. Kalau kuat sampai 80 tahun, itu pun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saya masih belum sampai angka 6. Itu pun di tubuh ini sudah mulai ya terasa lah dibanding dengan waktu masa ketika masih muda. Sekarang sudah lebih tua maksudnya. Kadang bangun tidur gitu, kaki diturunkan dari tempat tidur, ini sudah mulai ada pegel-pegel gitu. Harus naik turun tangga gitu, ya sudah terasa lah. Memang tubuh ini semakin tambah usia, tubuh ini akan semakin lemah. Dan bahkan kalau diberi kesempatan 80 tahun untuk hidup, kata pemazmur, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Hal ini juga berbicara tentang hidup yang sementara, bahwa hidup saya dan saudara ini sementara, di bumi ini sementara. Maka ketika kita hidup di bumi ini, ketika kita menikmati hal-hal yang indah, hal-hal yang enak, yang membuat kita lupa bahwa kita ini hidup di bumi ini sementara. Hidup setiap hari ditandai dengan hal-hal yang rasanya menyenangkan. Biasanya kalau orang hidupnya senang itu kan lupa bahwa hidup itu akan berakhir. Dan bahkan mungkin mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh tambah umur saya Tuhan, tambah usia saya Tuhan, sebab hidup di bumi ini sangat enak. Bagi mereka yang hidupnya enak. Bagi mereka yang hidupnya tidak enak, aduh Tuhan, kenapa Engkau beri umur panjang kalau hidup hanya menderita? Saya pengen cepat pulang lah Tuhan, karena di sana lebih enak daripada kita hidup di bumi. Yang merasakan hidup enak, yang merasakan hidup tidak enak, semua dibatasi oleh waktu. Maka harta, benda, kekayaan, kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati, itu pun sifatnya sementara, bisa kita nikmati pada saat kita berada di bumi ini, dengan batas waktu yang sudah Tuhan tentukan. Setelah Tuhan katakan, anakku, kamu harus pulang, karena tempat di surga sudah disiapkan untuk kamu. Apa yang akan kita bawa? Segala sesuatu yang kita usahakan dengan keringat kita, kita berjerih lelah untuk mendapatkan sesuatu, itu tidak akan kita bawa. Semua akan kita tinggalkan. Kalau keturunan kita bisa mengelola apa yang kita tinggalkan dengan baik, maka hal itu akan memberkati mereka. Tetapi kalau mereka tidak bisa mengelola dengan baik, maka segala sesuatu yang kita usahakan itu sia-sia. Oleh sebab itu, di waktu hidup yang sementara ini, marilah kita melakukan sesuatu, kita berbuat sesuatu untuk mengasihi orang lain. Ya saat ini ketika kita hidup, untuk mengasihi orang tua saat ini ketika kita hidup, untuk menyenangkan suami, untuk menyenangkan istri, ya pada saat inilah ketika kita hidup. Bagaimana supaya hidup kita berguna untuk orang lain, memberkati orang lain. Waktunya ya di tempat yang sementara inilah, dalam kehidupan yang sementara inilah, ketika kita masih hidup, maka kita melakukan semuanya itu. Pada saat kita pulang, kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, biarlah di waktu-waktu yang Tuhan berikan ini, kita selalu sadar bahwa hidup ini sementara.
Karena kita sadar bahwa hidup ini sementara, maka kita akan menjaga diri kita, menjaga hidup kita, supaya hidup ini berarti untuk orang lain. Apalagi di masa COVID-19 ini, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, sering kita mendengar berita kematian. Tadi pagi pun istri saya sudah mendapatkan berita sahabatnya pulang kepada Bapak. Kemarin dia juga tunjukkan, ya ini masih muda, orang Cimahi juga sudah pulang kepada Bapak. 2 hari berarti berturut-turut dia tunjukkan tentang kematian itu. Maka ini berbicara tentang kesementaraan. Dengan banyaknya ambulan yang sering lewat, maka kita diingatkan bahwa hidup ini sementara. Maka hidup itu harus mempunyai tujuan. Di dalam kesementaraan ini kita harus memiliki tujuan supaya hidup kita ini berarti. Jadi yang pertama kita sadari bahwa hidup itu sementara. Kemudian yang kedua, hidup itu adalah kesempatan. Ya, lagu ini ngetren ya. Kalau dinyanyikan enak, mungkin bisa membuat orang sedih karena dia menjalani hidup dengan sia-sia. Akhirnya dia disadarkan bahwa hidup ini adalah sementara. Maka tadi di dalam kitab Filipi dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Masih ada kata di situ hidup dan mati. Dari hidup sampai kematian itu adalah jangka waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, yang saya sebut kesempatan. Antara hidup dan mati ada satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, supaya kita bisa mengisi kesempatan itu, supaya kita bisa melakukan sesuatu di kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan kalau saat ini kita bisa berada di tempat ini, kita bisa beribadah, maka ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah. Amin. Siapa tahu besok sudah tidak bisa. Sekalipun itu tidak menjadi harapan kita, tetapi kita tidak tahu. Mungkin hari ini suami-suami memberikan pujian kepada istrinya. Siapa tahu itu kesempatan terakhir. Kita tidak tahu. Mungkin hari ini engkau melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Jadi selalu berpikirlah bahwa siapa tahu ini adalah hari terakhir untuk saya melakukan sesuatu yang baik. Sehingga setiap hari, sepanjang waktu, kita akan selalu menggunakan bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk beribadah. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Sehingga di setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita selalu menyadari bahwa itu adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu. Maka lakukanlah sesuatu yang baik. Sehingga di dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, maka kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Memang manusia punya kehendak bebas. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Jadi kita boleh mengisi kesempatan ini dengan hal-hal yang tidak baik, terserah kita. Tetapi suatu saat apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga Paulus mengingatkan kepada kita supaya di kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini, kita mengisi dengan sesuatu yang baik. Saya percaya kalau kesempatan yang ada ini selalu kita isi dengan sesuatu yang baik, maka ada kepuasan di dalam hati kita. Ada sukacita di dalam hidup kita. Ada ketenangan, ada ketentraman di dalam hidup saya dan saudara. Tetapi orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan dengan baik, kesempatan itu digunakan untuk hidup di dalam dosa, untuk hidup di dalam kesalahan, mereka tidak akan pernah menikmati damai sejahtera di dalam hatinya, oleh karena kesalahannya, oleh karena dosa-dosa yang dilakukan. Tetapi mereka yang menggunakan kesempatan dengan baik, mereka akan hidup dengan damai. Paulus dia katakan, hidup adalah Kristus. Tentunya Paulus memiliki pengalaman bagaimana menyangkal diri. Dia meninggalkan kesukaannya, dia meninggalkan sesuatu yang penting dalam hidupnya demi Kristus.
dan bahkan sesuatu yang tidak berguna dia buang demi Kristus, dan dia mau hidup seturut dengan kehendak Kristus, sehingga dia rela tentunya untuk menyangkal diri. Paulus juga siap untuk memikul salib, mengemban tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia melakukan tugas pelayanan dengan luar biasa. Di dalam penderitaan pelayanan dia tetap melayani Tuhan, sebab dia tahu bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Paulus juga mengikut Yesus, mau menjadi murid Yesus, menempatkan Yesus sebagai guru, menempatkan Yesus sebagai teladan di dalam hidupnya. Tentunya ini sesuatu yang luar biasa dari seorang Paulus yang dia mengatakan hidup adalah Kristus. Artinya dia punya tujuan di dalam kehidupannya. Tujuannya adalah tempat yang disiapkan oleh Allah di surga. Sehingga sepanjang hidupnya dia mengarah ke sana, mengisi hidupnya dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan di hadapan Allah, sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Karena arah hidupnya jelas bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat di surga yang Tuhan berikan kepada dia. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10 dikatakan, 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dia selalu membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, sehingga Yesus itu menjadi nyata di dalam dirinya. Kalau minggu yang lalu saya menyampaikan khotbah tentang suratan Kristus yang terbuka. Rasul Paulus memiliki kerinduan supaya orang melihat bahwa ada Yesus di dalam hidupnya. Kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup sesuai dengan ajaran Yesus, mustahil orang bisa melihat Yesus di dalam dirinya. Tentunya Rasul Paulus siap untuk belajar kepada Yesus, belajar seperti Yesus, supaya Yesus itu benar-benar ada di dalam dirinya. Kemudian di dalam Galati pasal yang kedua ayat 20 dia katakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya dia benar-benar memiliki penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Allah. Dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga dia hanya ingin mengatakan bahwa hidupnya itu bukan dirinya lagi, bukan miliknya lagi, tetapi hidupnya adalah hidup untuk Kristus. Luar biasa memang. Kalau kita mau belajar seperti Rasul Paulus, dia benar-benar mau melakukan hal yang baik, hal yang terbaik untuk Tuhan. Dan bahkan dia mau menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, supaya Yesus nyata di dalam hidupnya. Dia mengisi kesementaraan hidup, dan bahkan kesempatan yang digunakan itu diisi dengan sesuatu yang baik. Dan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20-nya dia katakan demikian, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi Paulus ingin supaya dirinya ini tidak mempermalukan Kristus. Dan dia ingin menyatakan bahwa ada Yesus di dalam hidupnya, supaya Kristus nyata dimuliakan di dalam hidupnya. Sehingga orang yang melihat Paulus, maka dia akan melihat bahwa ada Kristus yang hidup. Sehingga Paulus pun dimuliakan. Dan tentunya Yesus
dimuliakan di dalam kehidupan Rasul Paulus yang benar-benar mau memberikan hidupnya, memberikan dirinya, dan bahkan selalu memberikan kesempatan untuk Yesus mengatur hidupnya. Sungguh benar-benar dia menggunakan kesempatan yang indah, kesempatan untuk mengasihi Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-22-nya, di situ dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dalam pergumulannya, apakah dia ingin tetap di bumi atau dia harus ke surga? Dia hanya berserah kepada Tuhan sebab dia tidak tahu. Tetapi yang dia yakini, kalau dia pulang ke surga adalah keuntungan. Kalau dia masih di bumi, dia harus bekerja untuk memberi buah. Buah apa yang nyata dari dalam pekerjaan kita, dari kehidupan kekristenan kita. Apakah yang kita lakukan adalah buah-buah yang baik, seperti Rasul Paulus memiliki kerinduan supaya dia bekerja dan dia mengeluarkan buah, akhirnya hidupnya berguna, hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Paulus sudah mengajak kepada saya dan saudara, biarlah selama kita hidup di dunia ini, di bumi ini, kita bukan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi kita bekerja, yaitu mengambil bagian di dalam tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Hidup adalah melayani Tuhan. Selama Tuhan berikan kesempatan hidup, mari kita melayani Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan dengan materi, kita gunakan materi itu juga untuk melayani Tuhan. Sehingga hidup kita dan dengan segala apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, semua berguna untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan untuk melayani ya hanya pada saat kita hidup ini. Kesempatan untuk beribadah dan mengasihi Tuhan ya masa kita hidup. Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain ya saat inilah, ketika kita masih hidup. Biarlah kita menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Sering Bapak Ibu di dalam ibadah perkabungan, baik penghiburan maupun ibadah di kubur, kalau orang tuanya meninggal pas upacara ibadah penghiburan, nangis keras-keras itu, mama tuh papa nangisnya keras, sehingga orang tahu oh dia sangat kehilangan. Mungkin dia merasa sangat kehilangan, atau mungkin dia nyesel, kenapa waktu mama papa masih sehat saya tidak melakukan sesuatu, dan saatnya sudah selesai. Maka pada saat kita hidup inilah kesempatan untuk mengasihi orang tua, kesempatan untuk mengasihi suami, kesempatan untuk mengasihi istri, kesempatan untuk mengasihi anak-anak, kesempatan untuk mengasihi orang lain. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan, jangan sampai kita kehilangan waktu, jangan sampai kita menangis karena kita sudah tidak mungkin bisa melakukan sesuatu terhadap orang yang sudah pulang kepada Bapa. Kita merasa telat untuk melakukan sesuatu. Maka gunakan kesempatan ini dengan baik. Ada seseorang mungkin yang bangga ketika mereka bisa membangun kubur orang tuanya dengan megah. Orang tuanya sudah meninggal, dibangun dengan megah. Apa manfaatnya untuk orang yang meninggal? Sudah tidak ada manfaatnya. Mungkin hanya orang yang melihat, dia akan katakan, aduh luar biasa, mereka berbakti kepada orang tua, sampai kuburannya pun dibangun mewah. Tetapi bagi yang meninggal sudah tidak ada manfaatnya apa-apa. Oleh sebab itu ya saat inilah, kalau kita mau hidup kita ini berarti berguna, saat inilah ketika ada kesempatan ini, gunakan kesempatan itu dengan baik. Yang terakhir, seperti yang Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Nah ini sesuatu yang luar biasa yang Paulus nyatakan kepada kita, bahwa kematian itu bukan penghukuman, kematian itu bukan penderitaan, kematian itu bukan kerugian. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa
kematian itu adalah keuntungan. Saya percaya Paulus yakin bahwa kematian itu keuntungan, sebab semasa hidup Paulus dia memaksimalkan dirinya untuk melayani Tuhan, memaksimalkan dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dia yakin bahwa ketika dia pulang, ketika dia mati, itu bukan satu kerugian, tetapi keuntungan yang didapatkannya. Karena Tuhan sudah menyiapkan tempat di sana. Dan bahkan jerih lelah Rasul Paulus selama hidup di bumi ini digantikan oleh Tuhan. Dan Paulus juga akan puas oleh karena dia sudah melakukan sesuatu. Dia sudah menggunakan kesempatan dengan baik. Dia pada saat hidup dalam kesementaraan hidupnya berguna bagi orang lain. Maka dia puas dengan itu. Maka ketika dia pulang, maka dia akan pulang dengan senang hati. Atau barangkali juga waktu Paulus ini mau pulang, Tuhan sudah melihat Rasul Paulus, Paulus, saatmu sudah selesai anakku, rumahmu sudah jadi anakku. Barangkali Bapak itu mendekati Rasul Paulus, ayo kita pulang, ini loh tempatmu. Membayangkan sesuatu yang luar biasa, bahwa Allah menyambut dengan luar biasa, sebab dia, Paulus, sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan luar biasa. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, semasa masih ada kesempatan untuk melayani, saya melayani. Dan beberapa kali saya katakan, kalau Tuhan sudah tidak pakai saya lagi, mungkin sudah selesai tugas saya, ya saya akan pulang. Dan saya akan pastikan bahwa saya pulang dengan sukacita. Saya membayangkan ketika saya pulang, Tuhan menyambut dengan luar biasa. Biarlah itu juga menjadi harapan kita. Saudara-saudara kita yang sudah pulang duluan, mereka berada di dalam Tuhan. Apapun sakitnya, bagaimanapun caranya dia pulang, tetapi saat ini dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Dan suatu saat kita ini akan pulang. Coba hitung-hitunglah usia kita ini, coba dihitung. Masih mudakah kita? Atau memang usia kita sudah semakin tua? Masih sehatkah kita? Atau tubuh kita ini sudah mulai semakin melemah? Bagaimanapun keadaan kita, yang kita percaya bahwa keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita, tempat yang terbaik sudah Tuhan siapkan untuk kita, maka ketika kita pulang, kita akan menuju ke tempat yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kematian itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Karena kata Rasul Paulus, kematian adalah keuntungan. Tetapi jangan hanya diambil belakangnya saja, depannya juga diambil. Bagiku hidup adalah Kristus. Oleh sebab itu, di kesempatan yang indah ini, saya hanya mengajak kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita gunakan waktu, kita gunakan kesempatan yang ada untuk menyatakan Kristus kepada orang lain, untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita pulang, memang kita sudah siap untuk pulang, dan kita akan tersenyum ketika kita harus pulang. Tuhan memberkati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bersyukurlah buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan bahwa hidup ini sementara, hidup ini kesempatan, dan kita akan meninggal, dan meninggal pun adalah keuntungan bagi kita. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, ku tahu hidupku adalah penyembah. Syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersembah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, ku tak
dengan berdiri. Sadari bahwa saat ini engkau sedang berada di dalam kesementaraan. Sadari bahwa saat ini engkau sedang berada di dalam kesempatan. Kesementaraan, kesempatan ini akan kita tinggalkan pada saat kematian. Dan kematian bukanlah penghukuman, namun kematian bagi orang percaya adalah berkat. Karena kita akan berpindah dari tempat yang sementara ini ke tempat yang kekal. Kematian adalah keuntungan bagi kita, orang-orang yang hidup untuk Kristus. Kita akan bersama dengan Bapa di dalam kemuliaan. Kita akan menikmati kasih sayang yang sempurna. Dan di tempat Bapa, disitulah kita berada. Glory. Bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertulis di dalam hati kami, sehingga kami akan selalu membawa kemanapun kami akan pergi. Dan firman-Mu mendatangkan kekuatan pengharapan bagi kami, sehingga kami bisa menggunakan kesementaraan yang Kau percayakan pada kami, kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami bisa mengisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Dan bahkan sepanjang kesempatan yang Kau berikan kepada kami, maka Engkau nampak di dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan hidup kami menyatakan Engkau kepada orang lain. Dan banyak orang dimenangkan oleh karena cara hidup kami, gaya hidup kami yang berada di dalam pimpinan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami juga bersyukur buat berkat-berkat jasmani yang Kau limpahkan kepada kami, di mana Kau memelihara kami, Kau memberkati pekerjaan kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan di kesempatan ibadah yang indah ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian sebagai persembahan kami. Kau berkenan untuk menerima persembahan kami. Kami juga mengembalikan 1/10 dari penghasilan kami. Biarlah Kau juga dimuliakan melalui persepuluhan kami. Dan kami percaya bahwa pemeliharaanmu tidak pernah berhenti. Kau akan selalu memelihara dan memberkati kami. Kau memberikan kecukupan bahkan kelimpahan. Sebab Kau Tuhan sumber dari segala sesuatu yang kami perlukan. Bapa, kami juga bersyukur di hadapan-Mu buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu dari awal sampai akhirnya. Dan bahkan kami boleh melakukan sampai akhir ibadah ini. Semua karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan pulang. Tuhan yang menyertai kami sepanjang perjalanan kami pulang. Kami boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan kami boleh sampai ke tempat tujuan kami masing-masing. Dan akhirnya sidang yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju padamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat
dalam nama Tuhan Yesus Kristus.